Assalamualaikum. Kali ini saya akan memperkenalkan program Sasadu, yaitu sebuah program di SMP Negeri 1 Jatinunggal untuk mengatasi perundungan di lingkungan sekolah. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu yuk sama SMP Negeri 1 Jatinunggal. SMP Negeri 1 Jatinunggal terletak di Desa Cipendei, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Status dari SMP Negeri 1 Jatinunggal adalah sekolah negeri yang kebetulan juga merupakan salah satu dari 7 sekolah penggerak yang ada di Kabupaten Sumedang. So, alhamdulillah banget ya, walaupun SMP Negeri 1 Jatinunggal letaknya di perbatasan 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Sumedang, yang tentunya mobilitas serta aksesnya terbatas jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang ada di perkotaan. Tapi SMP Negeri 1 Jatinunggal bisa menjadi sekolah penggerak. Keren kan? Nah, selanjutnya kita kenalan nih sama profil kepala sekolahnya. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Jatinunggal adalah Pak Hanan Heriaman, SPD MMPD. Beliau adalah putra kelahiran Sumedang 15 Maret 1973 dan berdomisili di Dusun Karanganyar, RT 3 RW 4, Desa Karangpakuan, Kecamatan Danmaraja, Kabupaten Sumedang. Pangkat dan golongan ruang beliau adalah 4B Pembina. Beliau juga merupakan kepala sekolah penggerak loh. Oke, selanjutnya kita akan menggali apa sih latar belakang yang menyebabkan munculnya program Sasadu. Jadi, kita tahu bahwa selama ini kasus perundungan di lingkungan sekolah marak banget terjadi. Sebagaimana menurut Federasi Serikat Guru Indonesia, dalam kurun waktu Januari sampai Juli 2023 aja terdapat 16 kasus perundungan dengan 95,4% korbannya adalah siswa dan 92,5% pelakunya juga merupakan siswa. Oleh karena itu, penanganan dan pencegahan tindak perundungan menjadi urgensi yang harus disikapi dengan serius. Di Kabupaten Sumedang sendiri pernah terjadi video viral perundungan pelajar SMP yang sempat geger banget itu satu Sumedang. Kemudian KPAI dalam kurun waktu 2024 aja, sepanjang awal 2024 itu menerima laporan terkait kekerasan terhadap anak itu sampai 141 aduan. Bayangin, banyak banget gitu ya kasus kekerasan khususnya perundungan yang terjadi. Ini tentu memprihatinkan dan menjadi PR buat kita bersama. Bukan cuman PR buat guru, tapi PR juga buat para orang tua serta masyarakat untuk mengurangi bahkan menghilangkan, memberantas semua bentuk kekerasan terhadap anak khususnya perundungan. Oleh karena itu, menanggapi maraknya tingkat kekerasan khususnya perundungan di lingkungan sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang meluncurkan sebuah program yang inovatif terkait dengan tindak perundungan di sekolah, yaitu adalah e-Pelita. e-Pelita merupakan program elektronik perlindungan bullying terhadap anak yang bisa diakses oleh orang tua, siswa, guru, bahkan masyarakat. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang sangat proaktif dalam menangani kasus bullying di lingkungan sekolah, sehingga harapannya di lingkungan sekolah Kabupaten Sumedang bisa menghilangkan kasus pembulian atau zero bullying. Di SMP Negeri 1 Jatinunggal sendiri, pernah kami menyebarkan angket kepada para siswa. Itu hasilnya ternyata SMP Negeri 1 Jatinunggal belum terbebas dari perundungan atau bullying. Karena terdapat 3-15% siswa yang
terindikasi mengalami tindakan bullying, baik itu secara verbal maupun fisik di lingkungan sekolah. Ini angketnya kami sebar di akhir tahun 2023. Nah, dari hasil angket tersebut juga ternyata masih banyak siswa yang merasa menjadi korban bullying, tapi ya mereka tidak berani untuk melapor atau speak up. Nah, ini nih salah satu bukti hasil dari angket. Nah, ini hanya ditampilkan beberapa saja. Kita bisa lihat itu ya, yang berwarna merah dan biru itu mengindikasikan adanya perundungan yang dialami oleh siswa. Ya, kalau yang merah itu setuju gitu ya, kalau yang biru itu sangat setuju gitu. Jadi siswa tuh merasa bahwa dia itu dibully kayak gitu. Kalau dilihat dari situ ya, dari diagram tersebut itu ternyata masih cukup besar gitu ya kasus dari perundungan yang dialami oleh siswa. Menindaklanjuti temuan tersebut, sesungguhnya SMP Negeri 1 Jatinunggal itu sudah berkomitmen gitu ya untuk memberantas berbagai tindak kekerasan, mau itu intoleransi, kemudian kekerasan seksual ataupun perundungan gitu ya, dengan melakukan berbagai upaya masif seperti melakukan sosialisasi, kemudian membentuk tim khusus untuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di sekolah. Yang pertama, sosialisasi. Di SMP Negeri 1 Jatinunggal dilaksanakan sosialisasi yang masif terkait dengan bahaya perundungan yang dilakukan sosialisasinya kepada seluruh warga sekolah di berbagai macam kesempatan. Pada kegiatan MPLS gitu ya, itu ada materi tentang perundungan. Kemudian bahkan pada kegiatan Ramadan gitu ya, pesantren kilat Ramadan, itu juga dijadwalkan materi terkait dengan perundungan. Serta di pembiasaan harian gitu, ada pembiasaan literasi di sekolah kami. Nah, itu juga beberapa kali kita sematkan materi-materi terkait dengan perundungan agar siswa itu menjadi paham gitu ya. Ketika sudah paham kan harapannya tidak melakukan gitu. Nah, ini buktinya. Nah, ini kegiatan sosialisasi yang dilakukan di SMP Negeri 1 Jatinunggal. Nah, itu ada jadwal ketika Peskil ya, Ramadan kemarin itu ada materi terakhir, hari terakhirnya itu tentang zero bullying. Yang kedua, SMP Negeri 1 Jatinunggal telah membentuk tim khusus pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Nah, TPPK ini terdiri dari guru-guru yang ada di kesiswaan dan di BK untuk melayani berbagai macam laporan ya kekerasan yang insidental terjadi di sekolah. Kebetulan TPPK SMPN 1 Jatinunggal ini sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, Koramil, perangkat desa, serta masyarakat. Nah, meskipun sudah ada sosialisasi, juga ada tim TPPK, tapi yang namanya tindak kekerasan perundungan di sekolah itu bagaikan fenomena gunung es gitu loh. Nah, kenapa? Ya karena yang kelihatan di permukaan itu nggak menunjukkan semuanya gitu. Yang nampak hanya sedikit dari sekian banyak gitu. Jadi kasus perundungan di sekolah itu akan terlihat jika ada yang lapor. Kalau tidak ada laporan, maka kasus tersebut ya udah tidak akan diketahui, jangankan ditangani, diketahui aja tidak. Kayak gitu. Sehingga karena memang kasusnya tidak diketahui akibat tidak adanya laporan, maka kasus tersebut tidak dapat ditangani gitu. Jadi TPPK itu hanya
mampu menangani berbagai kasus yang terlihat, namun belum bisa mengakomodir kasus-kasus yang sesungguhnya terjadi dan tidak terlihat atau tidak dilaporkan. Hal ini merupakan trigger kemunculan program Sasadu di SMP Negeri 1 Jatinunggal. Nah, kayak gimana nih program Sasadu? Kita akan bahas. Program Sasadu adalah sebuah program yang ditujukan untuk mengedukasi warga SMP Negeri 1 Jatinunggal terkait dengan perundungan, jenis perundungan, dampak perundungan, dan resikonya melalui sebuah aplikasi yang mudah diakses gitu ya, serta memfasilitasi berbagai aspirasi, juga menjaring tindak perundungan yang mungkin terjadi di lingkungan SMP Negeri 1 Jatinunggal, khususnya bagi siswa yang tidak berani speak up secara langsung, agar peristiwa perundungan yang dialami atau disaksikan bisa di follow up kepada TPPK sehingga bisa ditangani dan ditindaklanjuti. Sasadu ini punya 5 menu utama. Yang pertama adalah menu profil. Ini untuk menunjukkan profil daripada SMP Negeri 1 Jatinunggal. Nah, yang kedua ada menu materi, di mana ini bisa diakses untuk yang tidak tahu, yang belum paham terkait dengan perundungan itu apa, jenisnya tuh gimana gitu ya. Nah, ini bisa ada gitu menunya. Kemudian yang ketiga ada menu deteksi. Jadi kalau kita nih, apakah kita nih korban atau bukan gitu. Nah, ini bisa mengisi form evaluasi diri gitu. Nah, nanti kalau misalnya sudah mengisi evaluasi diri, ketahuan apakah kita terindikasi sebagai korban bully atau bukan. Menu yang keempat adalah menu pengaduan. Kalau memang kita sudah merasa bahwa kita ini korban pembulian, maka kita bisa mengadukan kejadian pembulian atau perundungan yang kita alami, atau bahkan kita menyaksikan ada teman yang dibully gitu. Itu bisa dilaporkan lewat menu ini. Kemudian yang terakhir ada menu kritik dan saran. Ini untuk peningkatan kualitas dan mutu program. Nah, Sasadu ini tampilannya seperti ini ya, kurang lebih. Jadi ada barcode dan linknya yang ditempel di beberapa spot di lingkungan sekolah. Kalau misalnya barcode tersebut diakses atau linknya diakses, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ya, ada 5 menu utama. Ada profil, ada materi. Ayo kita cek ya untuk deteksi diri gitu ya. Ada pengaduan dan ada kritik juga saran. Nah, ini kalau misalnya kita klik yang ayo kita cek, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Ada link Google Form untuk dijawab gitu ya oleh yang mengakses, agar dia tahu apakah dia punya potensi sebagai korban perundungan. Nanti ketika dia sudah menjawab gitu, nanti akan muncul skor. Nah, skornya itu kalau misalnya siswanya mendapat skor 10 gitu, maka harus siap-siap tuh. Berarti mungkin terindikasi sebagai korban pembulian. Kalau memang sudah terindikasi sebagai korban, segera mengakses link pengaduan gitu untuk menyampaikan pengalamannya sebagai korban bully kayak gitu. Nah, bagi yang merasa sebagai korban bully atau yang menyaksikan ada yang dibully gitu ya di depan mata tapi gak bisa menolong secara langsung, itu bisa langsung mengisi form pengaduan. Nah, bentuknya ketika sudah diakses seperti ini. Jadi bisa mengisi nama, kelas. Nah, ini untuk pengisian nama itu tidak wajib. Jadi barangkali ada ya yang nggak mau namanya terekspos ketika melapor gitu. Boleh diisi, boleh tidak. Yang wajib diisi itu dari kelasnya dan dari pengaduan, jenis pengaduannya. Bahkan kalau misalnya ada bukti fisiknya seperti foto atau video juga bisa diupload, tapi itu juga tidak wajib. Ya, hanya sebagai bukti dukung saja. Nah, seperti ini kurang lebih gambaran pengaduannya.
Sasadu ini punya beberapa keunggulan. Yang pertama, Sasadu ini mudah diakses. Ya karena tadi ya berupa link, kemudian barcode-nya bisa ada di mana-mana di beberapa spot di sekolah. Selain itu juga nggak perlu install-instalan gitu ya. Yang kedua, layanannya bersifat all in one. Ya karena tadi ada materi ada, pengaduan ada, deteksi ada gitu ya. Yang ketiga, private dan rahasia. Itu karena memang bersifat dari HP, jadi nggak usah kita lapor ke guru secara langsung, tapi lewat dari HP itu lebih private gitu ya, jadi nggak akan bisa kelihatan orang lain gitu. Yang keempat, sejalan dengan program Disdik Kabupaten Sumedang, yakni e-Pelita. Sasadu adalah bentuk dukungan terhadap program Disdik e-Pelita di tingkat satuan pendidikan. Tadi ya sudah dijelaskan bahwa e-Pelita ini adalah elektronik perlindungan bullying terhadap anak yang merupakan program Disdik Kabupaten Sumedang berupa aplikasi untuk penanggulangan kasus perundungan di sekolah untuk menciptakan kondisi zero bullying di Kabupaten Sumedang. Nah, Sasadu ini bentuk support gitu ya dari lembaga satuan pendidikan SMP Negeri 1 Jatinunggal terhadap program tersebut yang punya tujuan yang sama, yaitu ingin menciptakan kondisi zero bullying. Nah, ini merupakan struktur kepengurusan program Sasadu di SMP Negeri 1 Jatinunggal, di mana Pak Hanan Heriaman sebagai penanggung jawab, kemudian ada tim pengembang dan tim TPPK. Nah, untuk pengembangnya ada Bu Aat Nurhayati dan saya Intan Balkis. Nah, untuk tim TPPK itu terdiri dari kesiswaan dan guru BK. Selanjutnya, gimana sih alurnya gitu? Kalau misalnya ada laporan masuk gitu ke Sasadu, gimana nanti alurnya? Nah, jadi kalau misalnya ada laporan masuk, pengaduan yang masuk, maka nanti pengaduannya akan dicatat atau direkap gitu ya. Kemudian setelah direkap akan di follow up ke tim TPPK. Nanti oleh tim TPPK akan ditindaklanjuti. Seperti itu kurang lebih alur dari penggunaan program Sasadu ini. Nah, ini adalah beberapa spot di mana barcode atau link Sasadu ini ditempelkan gitu agar mampu diakses oleh siswa gitu ya. Ada di perpustakaan, ada di kantin, ada di toilet, di tiap ruang kelas, di jalan masuk gerbang gitu ya, di gerbang sekolah gitu, di lab komputer, kemudian di ruang guru. Nah, seperti itu, pokoknya di tiap spot sekolah itu ada aksesnya supaya memudahkan siswa dalam mengakses si Sasadu ini. Nah, Sasadu ini punya dampak gak sih? Tentunya ada. Dampak Sasadu bagi siswa SMP Negeri 1 Jatinunggal adalah yang pertama, siswa bisa memahami terkait dengan jenis perundungan dan resikonya. Yang kedua, siswa bisa melakukan deteksi atau evaluasi diri apakah dirinya menjadi korban pembulian atau tidak. Yang ketiga, siswa terfasilitasi untuk speak up karena Sasadu ini bersifat rahasia dan dijaga kerahasiaannya. Itu dampak bagi siswanya. Sekarang dampak bagi sekolah. Apa aja? Yang pertama, guru menjadi lebih terbantu dalam mengidentifikasi potensi perundungan di sekolah. Yang kedua, membantu tim TPPK untuk menjalankan tugasnya. Yang ketiga, menjadi program inovatif sekolah yang dirancang dan dilaksanakan secara kolaboratif. Oke, kesimpulannya adalah Sasadu hadir sebagai bentuk keseriusan guru dan staf SMP Negeri 1 Jatinunggal dalam menyikapi perundungan. Yang kedua, Sasadu adalah solusi untuk mengakomodir data dan mengoptimalkan tindak lanjut terkait tindak perundungan yang terjadi di SMP Negeri 1 Jatinunggal. Nah, demikianlah program Sasadu
yang merupakan program SMP Negeri 1 Jatinunggal. Mudah-mudahan bisa menginspirasi semuanya yang menyaksikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.